Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kepada Mak Datuk dengan channel Tok Rimba. Di sini Mak Datuk diikuti kedua channel, yakni Udang Madu dan channel Kinut Uyut Nutrogo yang bernama Si Dede. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mereka setiap saat, setiap detik mengikuti perjalanan dari Mak Datuk dalam berkiprah di dunia kebaikan. Baiklah kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, doa kalian selalu dinanti-nanti oleh Mak Datuk. Dengan doa kalian maka sudah barang tentu Mak Datuk menjadi kuat, menjadi berani, menjadi tangguh dalam memberantas suatu kezaliman. Itulah yang Mak Datuk harapkan kepada sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana perjalanan Mak Datuk sudah begitu gentingnya saat ini. Kita melihat saja dari Jalak Seta. Jalak Seta saat ini sudah tidak bisa lagi Mak Datuk utarakan dengan kata-kata. Kebiadaban beliau sudah menculik semua anak-anak bayi yang ada di masyarakat sini ya, di kampung-kampung ini. Sudah banyak bayi-bayi yang hilang, akan dipersembahkan kepada Mak Lampir. Sungguh ini sangat luar biasa. Ini harus kita hentikan. Tidak mungkin ini akan terus berjalan sementara kita di sini ya tidak bisa memberantasnya sama sekali. Seperti Kiai Nutrogo dan Udin Botang, sekarang mereka sudah merajalela. Mereka bersekutu dengan iblis seperti Mak Lampir. Ini juga yang harus kita, bagaimana caranya mereka ini kembali ke jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa Mak Datuk berpesan kepada sahabat-sahabat semua, seluruh-seluruhku, tegakkan sholat dan berbanyak selawat. Yang mana ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan segala urusan kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat serta rezekinya. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita Allah akan selalu meridhoinya. Mungkin itu saja. Baik, ikuti perjalanan Mak Datuk. Kita lihat di kawasan ini karena aku tadi mendapatkan bahwa di sini ada si Jalak Seta yang sudah tadi dia tadi melihat menemukan, bukan melihat, bahkan beliau ini telah memeriksa ternak-ternak warga ya. Apa maunya? Dia memeriksa ternak-ternak warga. Mau diapakan ternak-ternak itu? Dan aku yang yakin sekali ternak itu akan diambil darahnya dan dipersembahkan untuk Mak Lampir. Yang lebih mengesankan lagi, yang lebih menakutkan lagi, dia mengambil bayi-bayi yang ada di kampung ini untuk dipersembahkan. Subhanallah. Sementara banyak problema yang kita hadapi belum satu pun selesai. Yang mana lahan dari Uyut Nutrogo belum bisa kita ambil sepenuhnya untuk diserahkan kepada Bangrai. Sebagaimana kita mau mengambil lahan tersebut sementara Jalak Seta masih dalam keadaan linglung. Ini yang sungguh luar biasa. Namun sudah Mak Datuk katakan berulang kali kepada sahabat-sahabat semua, dalam waktu 35 hari atau 30 hari Jalak Seta tidak bisa dikembalikan, maka sudah barang tentu Jalak Seta akan tersesat untuk selama-lamanya. Karena setiap hari dia minum 3 gelas darah. Sekarang dalam bulan puasa, sebenarnya Jalak Seta tidak memakan nasi, tapi dia hanya meminum darah. Dan itu begitu kuatnya tubuhnya dengan meminum darah. Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita akan menemukan jalan keluarnya
bagaimana Jalan Seta bisa kembali seperti biasa dan ke Notorogo bisa kembali seperti biasa. Allah pucuk dicinta ulang kita. Jadi aku tidak susah lagi mencari kau. Serangan angin apa yang kau membawa menghadang perjalanan Madang? Apa tujuan? Mau kemana kau? Kenapa kau menuju ke arah Lanyau ini? Karena tadi aku berpikir, kenapa bayi itu bisa hilang? Tadi bayi itu digendong oleh Jalan Seta. Oh, berarti kau yang menghalangi Jalan Seta tadi. Oh, tentu, karena itu harus dihalangi. Karena itu tidak sepantasnya untuk kita menumbalkan. Ada hubungan apa bayi itu dengan Madatu? Maka tidak ada hubungan apa-apa. Bayi itu adalah bayi warga di sini. Tapi yang aku anehkan, kenapa bayi semungin itu, secantik itu, setampan itu harus ditumbangkan untuk menjadi pengabdian kalian terhadap malam. Ini yang kami tidak suka Madatu. Yang bukan urusan Madatu, tapi Madatu selalu ikut campur urusan kami. Bukan masalah urus dan tidak urus. Karena di sini Madatu menegakkan suatu kebenaran yang tidak benar akan kita hentikan. Dan yang penuh dengan kemusyrikan itu harus kita tumpas dari kota. Saya sekarang tanya sama Madatu. Apa itu? Bila Madatu inginkan sesuatu, tapi sesuatu itu harus ada syaratnya. Oh, begitu. Apakah Madatu harus penuhi syaratnya? Ya tidak bisa seperti itu, tergantung dari syaratnya. Kalau syarat itu masih dalam batas kewajaran, itu bisa kita terima. Tapi kalau syarat itu harus mengambil nyawa seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, nah itu menyesatkan. Ini bulan puasa di Madatu. Justru bulan puasa inilah aku ingin menenangkan kalian, untuk menyempurnakan kalian, agar kalian ini tidak lagi kembali ke dalam. Kau anggap kedatangan kau ini menyenangkan kami? Hah? Ya, aku katakan kepadamu, ini bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan saatnya kita untuk meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang aku ingin. Aku berbuat kebaikan tidak perlu lapor dengan kau, Madatu. Tahu kau? Ya, tapi sayangnya mataku ini selalu melihat yang tidak beres. Makanya walaupun kau tidak melapor, tapi mataku melihat. Lihat apa lagi kau? Aku melihat yang ada tidak beres di sini, seperti Jalan Seta menggendong seorang bayi, dan bayi tersebut akan dipersembahkan buat malam yang dianggap sebagai buyungnya, dianggap sebagai ibunya. Ya bagus, berarti Jalan Seta tersesat. sudah berhasil. Ini sungguh tersesat. Karena mungkin kalian cerdas, kalian tidak kenal gendam, kalian mengetahui sebenarnya apa itu malamnya. Kalian mengetahui, tapi karena kalian ingin memiliki kepentingan pribadi di sini, jadi semua kalian abaikan. Lain dengan Jalan Seta. Jalan Seta ini tergendam oleh kalian dan dia tidak mengetahui sama sekali. Mungkin kalau dia tidak tergendam, dia tidak mungkin mau mengikut kalian. Kami ingin menggunakan tenaganya. Nah inilah aku tidak senang. Hanya untuk kepribadian kalian, kalian menghancurkan orang lain. Seperti bos Mahesa yang dulunya bos kami sanjung, sekarang sebagai sampah buat kami. Ya, karena dia tidak memiliki uang lagi dan dia tidak memiliki kekuatan. Ya untuk Kalian apa buang lagi? begitu saja. Untuk apa lagi kami membanggakan Mahesa? Tidak ada guna lagi buat kami. Itulah habis pada sempat. Jadi Madatu, peringatkan. Jalan Seta, Uyut, Bang Udin saat ini sedang berlomba-lomba mencari bayi untuk persembahan biung kami. Karena setiap bulan purnama, biung kami membutuhkan darah bayi segar. Itulah yang aku katakan tadi kepada dia. Hentikan masalah, hentikan suatu kemusyrikan, hentikan. Aku belum akan berhenti Madatu. Sebelum kekuatanku nanti full penuh buat menghajar kalian semua. Sebenarnya begini, Bang Udin, kau memberikan bayi atas sesembahanmu kepada Malampir. Yang diuntungkan di sini Malampir, karena kekuatan dia akan berlipat ganda. Terus kau memberikan sesembahan, maka akan semakin kekal dia. Ingat, Semakin kekuatan kami akan bertambah karena dia berjanji akan memberikan kami kekuatan. Madatu, itu hanya janji-janji kepalsuan. Belum bisa untuk. Lagian pula kau mencari
suatu kekuatan dari iblis. Untuk apa Bang Udin? Enak bersama iblis daripada sama manusia. Manusia mahal harganya. Tidak sesuatu itu. Hah? Kau bilang menculik bayi itu perbuatan yang luar biasa Bang Udin. Ibunya tidak akan menjual berapapun harganya bayi tersebut, tapi kalian ambil dengan cuma-cuma. Kami minta secara baik-baik. Kami minta walaupun kami tidak bertemu dengan ibunya. Sudah. Tapi kami sebelum kami ambil, kami minta dulu bayi itu. Bagaimana mungkin bayi itu akan diberi oleh ibunya hanya untuk ditumbalkan? Jala Seta itu sudah gelap. Dia bilang bayi tersebut adalah bayi dari bibinya sendiri akan diberikan kepada biungnya dan untuk dipondokkan. Itu kata Malampir. Kalau kalian hebat, katanya Jala Seta kena genap. Kenapa kalian tidak menolong dia? Ku katakan kepada, bagaimana aku bisa menolong Jala Seta kalau Jala Seta masih saat seperti itu dia membenci diriku? Bagaimana obat masih diminumkan ke dalam mulut? Bahkan sudah terjatuh pun Malampir selalu hadir untuk menolongnya. Dan Itulah. juga Bujang Abang yang selama ini tidak tahu juntrungannya di mana, itu selalu hadir di saat kalian terdesak. Jadi, menurut Bang Udin, kalian spiritual Bangar Lampung lebih baik tak usah ikut campur urusan kami. Hah? Urus saja urusan kalian. Mungkin sampai bumi ini menjadi kiamat, kami tetap akan hadir Oh, selama nyawa kami masih di kandungan. walaupun kau berhadapan dengan Mak Lampir, Ya, mungkin itu akan tapi lebih sebelum baik. kau berhadapan dengan Mak Lampir, Ini mau kau. Kau. Ini mau. kurang ajar ya? Kurang ajar. Hei, kau jangan main-main. Jangan kalau asal ngotot-ngotot saja. Hah? Ini bulan puasa, bulan suci. Aku menghargai bulan ini. Jangan ada perkelahian di antara kita. Bagi kami puasa tidak puasa sama saja. Tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada yang salah, sudah sudah. Iya, suatu- kalau kalian mengingatkan benar buat kami, tapi kalian ingin menghentikan urusan kami, itu bukan mengingatkan namanya. itu harus dihentikan karena itu suatu kemusyrikan. Ini mau kau, ini mau kau. Kau jangan asal ngotot Bang Udin. Hah? Aku tahu kau memiliki suatu ilmu, tapi ilmumu bukan untuk seperti ini Bang Udin. Cobalah ilmumu dipergunakan untuk kebaikan, menolong sesama. Itu akan lebih baik. Bukan seperti ini. Kalau menguntungkan buat aku mau, ada tuh. Tapi kalau tidak menghasilkan uang, aku tidak mau. Di otak kepala kalian cuma uang. Di mana IQ itu terlalu gurumu? Justru aku mencarinya. Jangan-jangan kalian sudah. Tidak mungkin. Biasanya ada murid, tentu ada guru. Karena setiap aku menemukan kau tidak pernah berpaling dari guru. Aku dari gubuknya mana tuh, tapi tidak ada. Jangan-jangan kalian ini. Aku sudah dari gubuk Uyut Nutrobo. Tapi yang aku temui di sana adalah seorang bayi dan Jala Seta. Dan perlu kau ketahui, Jala Seta sudah kutumbangkan. Tapi bayi itu menghilang. Jala Seta pun menghilang. Itu kekuatan malam. Bagus berarti. Biung kami yang menyelamatkan mereka, Pak. Bagus. Aku juga belum tahu. Karena di saat tadi, setelah aku menjatuhkannya, ada angin kencang yang begitu dahsyatnya. Aku tidak tahu angin itu datangnya dari mana. Tapi yang jelas, bayi itu menghilang dan Jala Seta pun menghilang. Syukurlah kalau begitu. Berarti Biung Mak Lampir sudah mengambil bayi tersebut. Jadi kami tidak pusing lagi. Buat apa kalau sudah hilang jangan kau cari lagi. Buat apa? Hah? Buat apa kau mau ngambil bayi itu? Aku ingin menyelamatkan bayi itu. Kau sosok Karena jadi pahlawan jangan pada sampai tuh. bayi itu kalian serahkan kepada Lampir itu. Masih ada waktu aku untuk menyelamatkan bayi itu. Kau sosok jadi pahlawan kesiangan kau. Akan menghentikan gerakan kalian. Lebih baik Akan- bulan Ramadan ini kau ngaji saja di masjid. Ya, Sholat. itu memang sudah menjadi tugas kami. Tapi Jadi pulang sana kau. Tapi bukan berarti aku tidak melupakan untuk menasihati kalian. Aku ingin kalian kembali ke jalan yang benar. Karena di bulan suci ini, inilah tempatnya kita untuk beribadah. Marilah kita sama-sama beribadah. Itu akan Di mana beribadah, Mas? Di mana beribadah? beribadah itu
bisa di mana saja. Ini mau kayak Allah. Ini mau kau. Wah. Bang Udin, Mengajar kau. Bang Udin, Mengajar kau. aku katakan kepadamu Bang Udin, percuma kita berkelahi Bang Udin. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kita cari adalah mufakat musyawarah. Ayo kita musyawarah. Suara apa lagi? Hah? Kita hentikan semua ini Bang Udin. Apa kau mau belikan aku baju lebaran? Insya Allah kalau memang Bang Udin mau ke jalan yang benar, Mak Datuk akan siap. Mak Datuk akan siap membelikan baju lebaran Bang Udin. Membekali Bang Udin walaupun tidak banyak uang. Tapi insya Allah apabila Bang Udin memang bertobat, Saya mau Mbak Datuk, tobat. baik. Kalau Tapi- memang Bang Udin bertobat, Wujudkan dulu janji kau itu. aku tidak bisa mewujudkannya sebelum kau nyata-nyata bertobat. Aku juga manusia Mbak Datuk. Pengen berjalan yang baik itu. Nah, kalau kau masih terketuk hatimu untuk menjadi orang yang baik, maka di bulan suci ini sudah sepantasnya. Ayo kita berbuat kebaikan. Itu saja. Karena pahalanya akan berlipat ganda. Nanti aku sudah berbuat baik, kau bohong lagi kau. Percayalah, Allah itu maha kuasa, Allah maha tahu. Apabila dia akan memberi, maka tinggal membalikan telapak tangan saja. Kita akan mendapatkan kita ini. Apa kau bisa ngasih bangunin pasangan hidup apa? Itu sudah pasti Bang Udin. Jangan khawatir. Walaupun Mbak Datuk saat ini tidak memiliki pasangan, belum memiliki pasangan, tapi bukan berarti Mbak Datuk ini tidak akan memiliki pasangan. Yang benar Mbak Datuk. Iya, karena Mbak Datuk ingin masih mencari. Aku akan nambah sadar bila ada orang yang menasihati aku. Begini saja Bang Udin. Katakan kepada guru, karena gurumu itu juga tidak ada pasangannya. Guruku Kau nggak ada pun guna lagi, guru sudah tua guruku. Bang Udin aja lah. Guruku udah tua, guruku. Iya, tapi setidaknya kalau pasangan hidup, aku yakin sekali dengan pasanganmu, apabila mendapatkan pasangan yang soleha, maka pasangan itu akan membimbing yang benar. Itu yang harus berharap. Ya secepatnya Mbak Datuk kalau bisa Mbak Datuk. Baik. Akan kukatakan, mungkin Bang Udin siap ikut dia kemana katanya. mungkin banyak sekali. Banyak. Kalau kita pria, itu banyak yang tidak memilih pasangan. Aku sangat yakin sekali bahwa wanita pun seperti itu. Maka tidak ada salahnya kita mengungkapkan kepada sahabat, kepada sanak saudara kita. Apabila memang kau ingin Berarti kau ini bawa kameramen lagi kau ini. ya, kalau kameramen selalu mengikuti perjalanan pada jangan Malu Bang Udin Mbak Datuk. kau jangan kacaukan kameramen. Kameramen itu tidak salah. Dia mengikuti perjalanan kita. Tahu semua saudara Mbak Datuk nanti. Ya biarlah. Nah, yang penting kau harus punya satu keyakinan. Itu saja. Pokoknya Bang Udin siap tobat Mbak Datuk. Kalau Mbak Datuk ada informasi kata Mbak Datuk mau memberikan Bang Udin pasangan. Baik kalau begitu. Siap. Baik kalau begitu. Kalau itu memang tujuannya, insya Allah Allah akan memberikan suatu jodoh buat dirimu. Tapi ingat, jangan kau sia-siakan setelah jodoh yang datang. Dengar Mbak Datuk, kalau memang ada pasangan hidup Bang Udin, mau ngajak Bang Udin ke Brebes, Ya, ke Malang, ke Makassar, Bang Udin siap ikut. baik, terima kasih. Berarti sudah terketuk sudah hatimu apabila kau ingin bertobat kalau kau mendapat pasangan. Ya, pada itu juga berdoa semoga Allah memberikan pasangan Bang Udin ini perempuan yang soleh yang bisa membimbing Bang Udin ke jalan. Nah yang itu Mbak Datuk, yang Ya. Bang Udin inginkan Mbak Datuk. Amin. Biar Bang Udin tidak terjerumus lagi ke dalam jurang yang hina Tapi ini. ingat, jangan sampai kau tergoda lagi kepada gurumu besarmu itu. Bang Udin tinggalkan guru Bang Udin. Baik, kalau begitu. Sekarang kemana gurumu? Kau ini pura-pura kau Mbak Datuk. Jangan Aku tidak kau ini. pura-pura. Katanya Tapi- kau dari gubuk tadi. Yang aku ke gubuknya, tapi aku tidak menemukannya. Aku menemukan sejala setan bersama bayi yang dia dapatkan dari tahu dari mana. Mana lagi Uyut ini? Dan bayi itu semua. Apa ketemu Cenggredi? Nah, itu mungkin itu juga. Tadi pagi ada di gubuk. Dan kalau aku mau bayi tersebut akan diberikan kepada malam. Ini kan suatu malapetaka besar. Ini suatu keyakinan. Jadi kalau kau memang sudah bertobat lagi, kau sudah mendapatkan istri yang soleh, maka sudah benar engkau
ada di pihak mana. Ayo kita sama-sama. Sudah pasti Madato. Nah, ini aku suka. Kita akan hadang itu namanya Uyut Utoroga serta Jalan Setan. Aku suka dengan kata-kata. Tapi sebelum itu, aku ingin bertemu dengan guruku dulu. Jangan sampai guruku itu nanti salah kaprah dan dia tidak mengikuti rencana kita. Kau akan dihajar. Justru Bang Udin nyari Uyut ini dari tadi nih. Ya, Tapi nggak ada di gubuk. Madato. ya memang nggak ada. Tadi aku tidak menemukan di gubuk. Tapi aku yakin sekali, biasanya di mana ada dirimu dia pasti tahu tempat keberadaan. Ya kalau itu aku tahu tempat. Kita cari dulu kalau begitu. Bagaimana? Kita cari. Tapi Bagaimana? Madato jangan bilang Iya. Uyut kalau Ya, Bang Udin siap. mesti tahu. Siap. Sekarang begini Bang Udin, kalau memang kau nanti engkau sudah mendapatkan wanita impian yang kau harapkan dan Madato berharap bahwa kau tidak akan nego-nego lagi. Tidak akan lagi Madato, apalagi dia bisa menghidupi kehidupan Bang Udin. Malu Bang Udin. Sudah kupastikan bahwa dia ini perempuan yang soleha ya, yang akan membimbingmu untuk mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau bohong. nanti, Tidak Madato. mungkin aku bohong, Bang Udin, karena aku sangat yakin sekali Allah itu Maha Pengasih dan Maha Mendengar. Ya, dia pasti akan Ini Madato. memberikan sesuatu Tunjukkan. Gimana? hidup pada diri. Uyut. Ini kalau tidak salah garapan Matomblo. Matomblo saja sekarang Bang Udin, Matomblo saja sekarang benar-benar dia tidak bertobat dan insya Allah dia akan mendapatkan wanita pilihan. Itu Madato. Jadi sekarang aku yakin sekali kau akan mendapatkan wanita pilihan. Kau bohong kau ini. Aku tidak akan pernah bohong Bang Udin. Kita di sinilah tempat kita kalau kau ingin musyawarah. Bagaimana? Tapi ini akan kita mau suarakan nanti setelah guru muat. Karena aku takut kau akan digoyahkan imanmu oleh guru. Jangan bilang-bilang dengan guru Bang Udin. Jadi bagaimana? Pokoknya Seolah-olah kau tidak tahu saja. kalian pura-pura tidak tahu. Kalau memang jodoh itu sudah ada, orang sudah ada, baru Bang Udin Berarti tobat. nanti kalau ada seorang perempuan yang ingin kepada Bang Udin ya. Ya jangan kau yang menghubungi aku yang bicara langsung sama dia itu. Baik. Tapi berarti kalau seorang wanita itu ngechat Madato atau menelpon Madato nanti nomornya aku berikan kepada Bang Udin begitu. Iya, biar Baik. Bang Udin bisa bicara langsung, Baik. mau nanya langsung. Tapi Pada hanya main-main buat tapi Bang Udin harus benar-benar ya. Jangan Bang Udin main-main. Bang Udin tobat pada tuh. Soalnya Nah, ayo sini Yud. burung kita mau ke sini burung. Yud, ini Madato nih Yud. Madato cari kau. Hah? Pak Kuncar masuk kunjung pasar. Masuk kunjung pasaran. Pacaran lagi nih dari yang Reni bang. Wah, Dari yang Reni. Kamu dari mana? Dari mana kau? Sampai Madato tadi pagi katanya kau gubuk kau tidak ada. Kemana kau nih? ini murid ya murid. Ini ubi-ubi ini bisa kita olah jadi duit murid. Apalagi bulan puasa ini. Iya mana tuh? Ya bisa saja kau. Tapi ini ubi orang, bukan ubimu. Tidak salah kita borong. Hah? Kita Nah, beli. bikin apa Yud? Bikin ke laundry. Jadi Tajil. dia sosok gurumu. Dari duit Udin. Rezeki wanita pilihan. Tidak ada pikiran dia untuk ke depan dia. Bang Udin. Makanya itu kau jangan ikuti dia. Mana tuh? Kau ikuti saja aku. Berhentilah kau ikuti dia. Bos Mahesa, sekarang ada carry. Hah? Sudah tidak ada apa-apanya lagi Yud. Jangan dibahas lagi. Kalau kita tidak usaha kecilan di bulan Ramadan ini, kita tidak makan. Coba kita tanya dengan orang yang bijak, Madato. Ya. Seorang Mahesa, bagaimana pandangan Madato? Mahesa itu sudah tidak benar lagi. Seolah-olah habis manis sempah kalian buang. Itu Mahesa sekarang. Dia terlunta-lunta sekarang. Kadang ke seberang sana aku lihat, kadang ke
seberang sini. Dia tidak tahu Itulah mencari apa, Pak. apa yang dia cari. Tidak punya pendirian. Dia sekarang hanya menghasilkan uang sehari 120, 110. Coba, tidak seperti dulu. Nah, jadi kau jauhilah Maesa. Kesombongan Mahesa dulu sempat bilang bicara begini, Bang Udin, bawa aja nama Mahesa. Kata dia, nama Mahesa namanya. Itu dulu Udin. Sekarang kita ada lagi. Kita sekarang ke kiri. Itu kan kesayangannya Madatu. dulu. Wah, itu Iya. kesayangan Madatu dulu. Jangan kau Tuh, kami ini besok rencananya Bung Den, kami mau ingin usaha kecil-kecilan. Jadi kau ingin bertobat? Bertobat? Bertobat. Tadi dulu bertobat. Tuh, ah, Alhamdulillah Ini, kalau ini. sudah kembali ke jaringan. usaha cendol. Takjil. bikin takjil Oh, sore-sore. itu dijual Madatu. pas puasa bulan Ramadan. Nah, makanya singkong ini punya siapa nih? Sebaiknya begini, jangan dijadikan usaha bulan Ramadan. Kau jadikanlah bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah. Berikan dengan secara gratis. Ya kami sedekah apa Madatu? Sedekah ini kami sedekah apa? Sebenarnya sedekah itu Mana jatah? Ter. Bilnya. Buyong. Udah tunggu ya, Pak. Sekarang tak. Bawa satu deh. Nah, kita besok itu saja Udin. Kita dagang, jualan takjil. Warna merah. Kita bungkusin. Apa lebih baik kita berikan saja sedekah saja? Sedekah apanya? Kita bisa sedekah kali ini ya. Jangan kita jual. Iya, ah. Jangan tertib. Bung Udin, bos saya ini dia ini udah bangkrut. Tidak ada keputusan juga ya. Kita itu sekutu. Nggak usah Kalau kita pusing, Yud. Kalau kita jualan takjil, Yud, berapa duitnya? Mending kita sedekah. Tanah Bang Ray ada buat uang. Jual. Bung Udin, kita itu beli dari petani 100 rupiah. Kita jual pisangnya. Misalnya kita beli pisang 100 rupiah saja. Yang mau kerjain siapa? Sekarang. Terus si Jarwo. Model Ateng. Jarwo. Tidur bangun siang terus. Daripada kita ikut ratu seperti ini. Nah, main saja. Suruh Madatu yang tanpa kau ketahui. Beliau ini ingin mengikutiku. Dia ingin mendapatkan seorang putri. Dia ingin mendapatkan seorang wanita. ya Yud. Yang Uyun kan soleh. sudah Dia tidak Punyanya mau Randy. ikut dengan dirimu. Aku ingat kita kau ini bagaikan sang penidur saja kau ini menjodohkan si murid. ya bukan ya Iya. kapan lagi bersikap baik Bang Udin. Bang Udin, masuk. Dengar waktu itu aku bicara bahwa mungkin dia itu dia benar Apa lu tidak dia akan mendapatkan jodoh dari Madatu. Dan ingat, kau akan ditinggal. Dia akan bersama. Nah, intinya Bang Udin, jangan terkebat. Kita ini usaha dulu Bang Udin. Lebaran, kita usaha belewa, bukan, timusuri, tapi timunri. sebelum lebaran ini ada yang memberikan sesuatu yang menjanjikan untuk Bang Udin. Siapa? Tidak ada Ya, Udin. siapa tahu Barangkali siapa ada, insya Allah. tahu Insya Allah Bang Udin. Insya Allah. Kau harus yakin. Kau Jangan dengar, ikuti dia ini. kau dengar alasan ini, mana ada saya Udin. Kau tidak makan lagi nanti. tapi ini bulan puasa ini kesempatan kita yang berbuat baik apalagi berubah dapat kerja kita selama ini yang jangan jadi bahagia indahnya itu benar. Uyut ini mau dagang usaha Udin. Tidak lagi merebut sama mereka ini ya, berdagang, berdagang tajil. Ya, itu mereka ke Madatu. Aku hanya minta kepada Madatu, katanya banyak saudara Madatu. Insya Allah. Salah satu saudara dari Madatu mau kita jual. Ya nggak apa-apa buat pemuda. Buat uang ada duitnya Udin. Kita apa? Ya, Kita duit bisa duit, dicari yo, ya. duit. Bisa kita cari sama-sama. Sudah tua Beo, tidak ada duit. Mau? Ya, Mau, bagi John, kita mau. mau kemana lagi? Dengan kita dari Raja Tuban dulu. Wah, Allah Wah. Itu, Kau memang gila. Hah? Gila.
Hei, ini kau. Kakak puasa, ha? Aku puasa. Jaga hati, jaga nafsu, amarah, ha? Justru itu. Di saat bulan puasa ini kita harus benar-benar berkiprah di dunia kebaikan. Wah. Hah? Baru saja. Itu muridmu, kupastikan. Muridmu akan ikut bersamaku. Jadi kau jangan rayu-rayu lagi. Kalau sampai dia ikut ke mana tuh? Oh sana, di Torogo, ha? Tidak peduli siapapun di belakang. Oh berarti kau Siapapun jalan saya. sudah masuk dia berarti ya? Cerita Aku dia. bukan maksud, tapi mengingatkan dia terketuklah hati nurani untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau aku sudah memiliki pendamping dia, itu apa? Baru saja kau. Aku akan mencarikan pendamping buat Bang Udin. Hei, orang yang dua-dua itu. Tidak masalah. Yang penting dia saling mencintai. Apa pedulimu? Hah? Apa pedulimu? Hah? Jangan kau pikir aku kau. Ini keterlaluan. Maju, maju. Ayo, maju. Oh, Oh, sabar. Batal juga kau kau, ha? Ini katanya Ustadz kau ini orang mah, ha? hei, kesabaran itu ada batas. Jadi jangan kau pancing kesabaran ini. Hei, benar tuh. Oh, yang seperti ini cara baik. Ngajakin mengulik usaha. Tidak bisa lagi. Bang Udin sekarang tidak perlu usaha. Dia akan menanti bagaimana kata Madatuk nanti. Insya Allah Madatuk akan mencarikan jodoh yang terbaik buat dia. Dan insya Allah juga istri itu menjadi istri yang soleha yang bisa membimbing dia di jalan yang benar. Iya, Yud. Tidak Kata seperti Uyut. dirimu. Dulu kan pernah bilang dengan Bang Udin. Tidak seperti kau, Yud. Udin, udah lah Udin ya. Ikut tidak satu usah. Bang Udin minta waktu 3 hari buat Nah, Madatuk mencarikan. apabila dalam waktu 3 hari aku tidak bisa menemukan seorang wanita yang benar-benar mencintai dia, maka Dan mungkin aku akan berusaha lagi. begitu saja. Udin. Ingat kata-kata Jaseta, ha? Abiyo. Kau kalau ketahui sama Jaseta, mati kau, ha? Ya, jangan bilang Yud. Walaupun kau tidak Masa bilang, guru pasti dia tahu, ha? Dia sekarang ini nyari bayi, Yud. ha? Kalau Sudah seandainya kau. aku mendapatkan pasangan juga Bu. Bila mana harus katanya aku berangkat ke Flores, maka aku tinggalkan tanah ini Yud. Aku tinggalkan. Kau dengar itu, Yud. Bahkan kau yang meninggalkan gurumu siap? Siap, Madatuk. Udahlah, jangan banyak cincong lagi. Yud. Bang Udin, yang namanya orang Lombok itu, ha? Terserah Madatuk, yang penting buat Siapapun Madatuk itu, baik. yang penting dia. Tapi Madatuk jangan menjerumuskan Bang Udin. Madatuk tidak. Bang Udin di sini mau belajar banyak tentang agama. Dengan Bang Udin, ikut Uyut, kita dagang saja. Usaha takjil. Jangan kau tergoda Karena lagi maestra pada tidak diri. lagi punya uang. Ini bulan suci. Jangan tergoda pada diri dia lagi. Tinggalkan dia. Menatu, kalau ngajak kita kue jalan seperti ini ya, Hei, kamu Bang Udin. ngelatin dia. Bang Udin, kalau kau tinggalkan dia, maka mungkin besok hari dia akan sendiri. Dia tidak akan ada kawan lagi. Kau ikut aku. Hah? Biarkan dia sama jala setan. Kalau jala setan tidak datang, Macam dia apa? sendiri. Ya. Op. Lawan juga kau ini ya. Aku. Pasti kau ini masuk kau ini ya. Masuk kau ini. Hah, apa? Apa maksudnya? Bukan Kau ini ya? menghasut. Tidak menghasut. Aku Jelaskan. yang meminta dengan Kau jelaskan. Madatuk. Aku ingin punya pasangan hidup, Madatuk. Kau jelaskan. Hah? Yud. Kau sebentar lagi nikah dengan Jeng Reni. Kemudian akan sendiri. Hah? Mendingan itu Yud. Kita jual lagi sama Kau nikah dengan Jeng Reni. Masa Bang Udin ikut kau? Kau mau uang tidak? Undi uang. Tinggalkan uang itu, Bang Udin. Uang itu tidak menyelesaikan masalah. Benar. Pasangan hidup. Masuk kau Aku ya. tidak menghasut. Dia ikut mengikut. Puasa kau itu. Tidak ada Kau ya. Apa niatku maksudnya? untuk menghasut. Kau Tidak tahu ada sendiri. Yud. Dia Tanya tidak sendiri. menghasut, Yud. Aku Sebab- sendiri Yud. Tapi itu bila mana dalam 3 hari tidak ada menemukan pasangan, mungkin kita akan sama-sama lagi. Udin, tipis sekali iman kau ya. Dan ingat, apabila dia tidak kamu ingin tidak mendapatkan diri, maju saja. Oh, ini yang katakan saya itu. Mengkhianat itu lah. Dia tidak Tapi mengkhianat. aku tidak tega. Lihat, tuh. Madatuk.
Walaupun bagaimanapun dia Dato, gurumu. mbok kami, biu kami akan murka. Kalau udah ikut bersama kalian, nah. Itu tidak kepedulikan lagi. Yang jelas kalau Bang Udin memang etikatnya baik untuk mengikuti dalam ajaran kebaikan bersama Bang Ray, itu akan lebih baik. Tinggalkan saja dia Bang Udin. Biarkan Sama dia, saja, Bang. biarkan dia sendiri Perjalanan menetap Uyut juga kehidupan. seperti orang baik, ya. Mana jahatnya? Di mana buruknya? Hei, Di mana buruknya? bagaimana tidak buruk? Tiap hari kalian ya menghabisi kambing-kambing warga. Hah? Darahnya kalian ambil. Tidak ada manusia, kambing jadilah kalian ambil Itu darahnya. pekerjaan kami. Nah, itu yang tidak Pemuruk, benar. ha? Itu kemusyrikan. Kalian semua kalian serahkan kepada mak lampir. Darah-darah dan semua. Sekarang Bang Udin sudah jernih otaknya. Dia mengikuti Mandatuk. Apabila memang Mandatuk bisa mendatangkan suatu bidadari yang ingin mencintai diri dia. Nah, Berubahlah. Yo. itu akan lebih baik. Kau akan ditawarin sama Mudrika, ha? Mudrika yang tawarin itu. Tidak peduli siapapun itu. Yang penting dia bisa mengayomi Bang Udin ini kembali ke jalan yang benar. Kalau kata Mudrika juga ngajak Bang Udin ke sana, ada sawah. Apa? Orang mana tuh? Ha? Hah? Aku Mana? juga tidak tahu kau. Ah, jangan-jangan Kata Bang Udin mau. tadi nih. orang Lombok. Jangan-jangan Kata Ria mau. gitu ya. Bagi kau ayo Uya sudah tahu Mandatuk. Hah? Jangan-jangan Uya Udin. udah ada hubungan dengan Kata Ria. Ria. sebenarnya apabila dia mungkin dia akan meninggalkan diri. Kalau mana tuh? Kau jangan masuk tuh Udin, ha? Tidak menghasut. Kami- Dia sendiri mengikutiku. Dia Hei. mengikuti langkahku. Dari tadi dari dia. Kau juga Udin, ha? Kenapa ikutin dia? Aku nyariin Uyut. Kita ini nyari lewat, telusuri untuk usaha, ha? Kalau ketemu dia, berarti kau terasut. Kau kemana? Pagi sudah tidak ada lagi di gubuk. Oh, Yud ini lagi keliling, kuburan orang. Banyak Reni. Bukan, di kuburan orang. Tapi wangi Uyut ini. Mencari ini. Beda. Menduga, itu tadi kan? Ini kecut. Yang baru lewat tadi, anak tadi. Sudah Dia ini menduga. Bang Udin. Dia ini beliau ini. Kalau mendapatkan seorang wanita, dia lupa sama muridnya. Makanya kau tinggalkan saja guru Udah seperti ini. tahu Bang Udin. Tidak ada guna. Udah kerasa dari Bang Udin. Sudah pergilah sana. Dari aroma-aromanya juga. Kalau seandainya dia punya pasangan hidup, 3 hari 3 malam nggak keluar kamar ini. Sudah. Dia Sudah pergi. Tinggalkan saja Bang Udin. Jadi sekarang Bang Udin harus bertekad. Tekadkan dengan bulat bahwa Bang Udin akan kembali ke jalan yang benar. Ya, jangan mengikuti lagi yang namanya si Uyut dan Rob. Si Uyut ini juga tidak benar Bang Udin. Iya benar Mas. Perempuan terus. Diceritakan. Tapi dia perempuan itu bukan untuk dinikahi. Iya. Dinikmati. Betul mati Nah, aja. itu kau sudah tahu. Dia hanya menikmati sesaat. Perempuan itu ingin hanya 2-3 malam, uangnya. Ya benar. Dia mengikuti jejak Mahesa. Nah sekarang Mahesa tidak memiliki uang lagi Bang Udin. Dia tidak memiliki uang lagi. Sudah uang tidak ada. Hah? Mahesa. Duduk aja Mas. Uang tidak ada lagi. Sekarang. Apa yang didambakan oleh Mahesa? Coba, kau pikir. Kau pikir saja. Maesa Apa? sudah nggak ada gunanya lagi Maesa. Apa yang didapat oleh Mahesa? Kesaktian dia tidak sakti. Uang tidak ada lagi. Dia merasa sakti waktu dia punya uang, Iya. tapi setelah tidak punya uang, apa yang Karena bisa? kesaktian Mahesa nempel pada uang. Di saat jadi dia itu beli azimat. Jadi azimat itu dipakai hanya bisa 1 bulan. Setelah itu tepar. Karena tidak bisa beli lagi namanya Nah, minyak kalau tadi. tidak memiliki uang lagi, sudah. Jadi makanya Madatu itu paling jijik sama Mesa. Makanya sekarang ini lebih baik Madatu itu tinggalkan saja. Nggak usah dilawan. Untuk apa melawan seorang Mesa? Tidak ada untungnya. Hanya buang-buang tenaga saja. Sudah. Makanya Benar nih, ada kalau mana Bang Udin mendapat hei, kenapa kamu kembali lagi kemari? Wajar katanya, ini murid Uyut. Bukan anak Uyut sendiri. Kami ini, mana tuh, hari ini akan berdagang. jadi
kata Uyut mengaku Bang Udin sebagai anak dia sendiri ya. Tapi giliran pasangan itu Ya. lalu dia terus duluan. Nah, itu mana mikir ke Bang Udin? Makanya kau jangan lagi berbohong. Tidak ada guna. Jangan kau dulu na to ah. Berhenti saja kau jadi murid. Kau ini apa maksudnya? Bang Udin na, Bang Udin. Di tahan ini dari Bulewa. Dugaan. Kita betul. Agak uang dan ratusan. Jangan. Bulan suci Ramadan. Kita bagi-bagikan. Dia tidak akan mau. Percuma kau bilang Udin ini sudah. Nah, daripada kau seperti ini ya. Jangan nambah daun kayu. Kawan tu jadi sama orang tua Udin lah. Kalau berduit nggak masalah yuk. Orang tua mana ada duitnya Bang Udin. Bukan masa Bang Udin itu kaya harta dia ada, kaya imannya juga. Itu kemudian dia bisa bimbing Bang Udin. Ini Udin. Yang dicari ini duit uang. Molek. Rehenol. Nah, Ya tapi kalau kelas sekelas Bang Udin, nggak mungkin Bang Udin bisa dapatkan seperti itu ya. makanya kita di uang dulu kan. Kalau untuk orang tua, buat apa Bang Udin ya? Ya hanya menikmati hidup. Iya kau. Dia tidak mikirkan. Mana juga tidak roh ini. Boleh akan minta kenapa? Dapat berapa hasilnya ya? Yang penting halal Udin, jangan seperti dia. Hah? Ya bukan itu punya siapa yang yuk? Kita punya orang-orang dalam tidak. Tentu saja dibilang pada ini bulan suci Ramadan harusnya Kalau cari orang amal yang- ibadah. Kalau tidak ada orang yang kita ambil Udin, duitnya. Kalau ada orang yang kita bayar Rp1 seleneng. Coba kasih tahu dulu mana tuh. Kalau kau masih mendengar orang tua seperti itu, maka kau akan semakin tersesat. Tinggalkan. Aku jamin 3 hari kau meninggalkannya. 3 hari saja kau meninggalkan. Iya. Aku sangat yakin sekali. Dia kebakaran dia. Tiga hari. Selama ini sudah apa? Mungkin kalau ada datang dari wong. Hah? Saya. Silahkan Bang Udin. Mendingan keluar Udin ya. Serah kalau Ya sudah Bang Udin. Kalau dia menyuruh seperti itu, kau tinggalkan. Kita tes dulu dia. Kau ikut kamu sama. tidak menyesal Udin ya. Kau akan jodohkan, kau akan tertipu. Hah? Itulah main nih. Cepat terjangkau ini. Tahu Udin. Sebenarnya ini. Nah lihat tahu ya. Oh itu dengan kan? Nih banyak. Stop. Nah, Udin. Ya, jangan mau. Bukan nih. Nih. Itu tidak bertanggung. Tuh mana tuh? Kameramen saja ketakutan. Apa? Kampung juga yang diambil duganya. Dia sasarannya diambil tumpuk di sana. Tidak berubah. Aku tahu sekali dugaan-dugaan itu dia ini yang menggerakkannya anak Hei, buahnya. bilangnya tuh kameramen kalian ya. Jangan mengganggu. Nah, semua ikut. Ayo. Kita tahu dulu kan tanti semua ya. Oh, soalnya. Tinggalkan. Sudah Tinggalkan. satu truk sana Udin. Sekarang gini saya, ayo kita kontrari pada tinggalkan dia. Tuhan paham. Kau yang sah, kau akan bohongi. Tidak akan. Aku akan belajar sholat jamaah dengan Itulah. Awas, kemudian. Hei, tinggal Kau kau. sana mana? Anak kau ah. Kau sudah. Masuk ngaruh, ha? Masuk, ha? Udin, ayo. Jangan, biar kamu. Ayo, cepat, madam. Kita tinggal. Biarkan dia pergi. surau nanti apa banyak ada surau. Apa ya? Di surau nanti apa banyak jamaah.
apa-apanya. Di sana disiapkan makanan. Nikmat sekali. Jadi kita tak perlu repot-repot, walaupun kita tidak memiliki uang, setidaknya kita mau makan apa yang kita lihat. Di masjid itu banyak sekali makanan. Di kemudian nggak dapat kain dari sana. Di kota Ramadan itu ada satu kain yang bisa untuk kain untuk jemaah. Itu saja, terima kasih. Itu saja, itu akan lebih baik. Ayo, tinggal saja. Dulu kita benar. Mudah-mudahan beliau ini menjadi contoh bagi yang lain. Jauh seperti jalan saya mungkin akan sekali